Sampai saat ini pandemi masih belum juga pulih ya. Tapi paling tidak saya berikan artikel atau saya sampaikan terkait ini tips karantina mandiri untuk lansia yang mungkin terinfeksi virus corona. Ya, saya ulangi lagi, saya sampaikan ya bahwa pandemi pada ini bulan Agustus ini sudah lebih dari 100.000 yang penderita COVID-19 di Indonesia. Orang dengan angka kematian sebanyak sekitar 5.000 lebih. Dari data Kementerian Kesehatan saya baca bahwa penderita COVID-19 yang meninggal ini tercatat bahwa rata-rata usia 60 lebih, merupakan kelompok dengan angka terbanyak, diikuti kelompok antara 46 sampai 59 ya. Nah, virus SARS-CoV atau COVID-19 memang dapat menyerang semua usia. Namun sejauh ini angka kematian memang di dunia ini paling tinggi terjadi pada lansia di atas usia 70 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, tubuh akan mengalami penurunan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh juga akan turun dan fungsi organ-organ tubuh pun juga akan turun. Selain itu, kelompok lansia cenderung memiliki biasanya penyakit kronis seperti jantung, penyakit paru-paru yang kronis. Hal ini yang tentu menjadi alasan mengapa lansia rentan terserang virus corona. Nah, saya sampaikan bahwa manfaat karantina mandiri untuk jaga lansia ini cukup penting ya. Selain itu, kita memang harus istilahnya menyelamatkan jiwa, ini yang paling utama. Salah satu cara untuk menjaga lansia dari paparan COVID-19 adalah dengan melakukan karantina mandiri atau di rumah saja, serta menerapkan physical distancing dengan jaga jarak 2 meter jika berada di luar rumah. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah jaga lansia agar tetap aktif. Ini pada saat karantina mandiri di rumah ya, sampaikan bahwa satu adalah jaga lansia agar tetap aktif. Maksudnya apa? Untuk mengisi masa karantina mandiri di rumah ini selama masa pandemi, sebaiknya lansia tetap aktif secara fisik, baik itu senam, olahraga ya, baik juga meningkatkan terkait pola makan juga harus tetap bergizi. Ajaklah lansia untuk berolahraga ringan seperti jalan santai di rumah, mungkin senam lansia ataupun yoga. Yang kedua, memberikan hobi baru. Mungkin dapat mengenalkan hobi baru, mungkin kegiatan-kegiatan baru yang mungkin bisa lebih senang, mungkin seperti berkebun, merajut, bermain catur, ataupun mungkin juga misalnya musik juga bisa. Yang ketiga, hubungkan dengan anggota keluarga lain agar selalu terhubung dengan keluarga yang jarang bisa terhubung, bisa saling komunikasi dengan keluarga lain yang jauh. Mungkin juga bisa melalui video call mungkin. Selain itu juga bisa mengisi waktu luang agar selalu berkomunikasi silaturahim melalui video call. Nah, ini bagus. Yang keempat, mungkin tunjukkan untuk kita sebagai yang lebih muda itu selalu menyayangi mereka. Nah, rutin setiap hari mungkin kita harus selalu ajak bicara dan kita motivasi, intinya kan seperti itu. Kita kasih motivasi dan juga kita ajak bercerita, mungkin ada keluh kesah, ini selalu ada cerita setiap hari. Nah, terus buat senyaman mungkin selama karantina. Nah, selama menjalankan masa karantina mandiri, selain memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, jangan lupa untuk memperhatikan perawatan lansia sehari-hari. Sebagian besar lansia mengalami gangguan berkemih. Nah, angka kejadian gangguan berkemih pun meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini
dinamakan inkontinensia urin, yaitu sebuah kondisi saat kantong kemih tidak dapat terkontrol lagi sehingga sering buang air kecil tanpa disadari atau ngompol. Nah, gangguan inkontinensia urin ini pada lansia disebabkan oleh melemahnya saraf yang mengontrol katup kantong kemih. Kondisi ini tentu akan membuat lansia tidak nyaman, terutama ditambah dengan kondisi pandemi COVID saat ini. Nah, agar mereka tetap merasa nyaman, pastikan area di dalam rumah atau terutama mungkin kamar tidur itu harus dekat dengan kamar mandi, tidak boleh terlalu jauh. Apabila frekuensi ke kamar mandi terlalu sering, disarankan untuk memakai pampers atau popok dewasa agar terhindar dari resiko jatuh. Hal ini juga penting agar mereka tidak bertambah resah karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Nah, gunakan popok dewasa atau pampers dewasa mungkin 2 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Pastikan daya serap dan tampung urin ini bisa terkontrol selama pemakaian. Dan untuk mencegah terjadinya iritasi di area sekitar selangkangan, ini gunakan popok yang aman ya. Silahkan banyak ini di pasaran. Popok ini memiliki kualitas yang bagus. Kalau yang memang harus cari yang popok yang memiliki kualitas bagus, mulai dari tipe perekat dan kualitas penyerapan. Nah, untuk pagi dan siang ini juga tetap harus terkontrol. Nah, pastikan selama masa karantina ya, ini terkait lansia yang ada di rumah Anda mungkin merasa harus tetap nyaman, aman, dan terhindar dari stres. Karena stres juga berpotensi menurunkan sistem imun. Jaga dan makan makanan yang sehat, terutama makan makanan yang bisa meningkatkan sistem imun. Ingat bahwa sistem imun atau daya tahan tubuh ini kalau menurun bila stres dan juga bisa meningkatkan resiko terpapar COVID-19. Semoga paparan tadi sekilas bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.